Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul reaksi redoks prinsip elektrokimia. Yang akan dibawakan kelompok kami yang kelompok 6 dengan materi pertama yaitu tentang redoks yang akan dibacakan oleh saudari kita Yan Septian Saputra. Baiklah. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri adalah... Tolong volumenya diperbesar. Sudah besar, Bu, di sini. Suaranya. Iya. Suaranya toh? Yan, kenapa begitu rambutnya? Panjang sekali. Minggu depan cukur, Halo? nah? Ya, minggu depan dipotong rambutnya supaya rapi. Karena rambut saya lihat ini, bukan muka. Lanjut, Mel. Baiklah, reaksi redoks sendiri adalah reaksi kimia yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks bisa juga kita pahami sebagai reaksi yang menangkap dan melepas O2. Atau reaksi redoks itu juga bisa dipahami dengan reaksi yang melepas dan menangkap elektron. Contohnya yaitu pada proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Makanan yang mengandung karbohidrat, glukosa, akan dioksidasi menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Selanjutnya yaitu perbedaan reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi memiliki perbedaan yang diantara lain adalah reaksi oksidasi yaitu sebagai pengikat oksigen, mengalami kenaikan biloks dan pelepasan elektron. Sedangkan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen, mengalami penurunan biloks dan penangkapan elektron. Adapun contoh reaksi oksidasi dan reduksi yang dapat kita lihat seperti di gambar tersebut, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Syarat-syarat dalam kesetaraan reaksi redoks. Yang pertama, adalah memiliki syarat jumlah atom di ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang kedua, jumlah muatan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Dan yang terakhir, biasanya reaksi redoks berlangsung dalam bentuk larutan pada suasana asam atau basah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita atas nama Farhan Fattah.
Penyetaraan persamaan reaksi redoks. Cara yang pertama ada cara setengah reaksi. Nah, cara setengah reaksi ini contohnya Cr2O72 tambah Cu menghasilkan Cr3 tambah Cu2. Terus yang kedua cara perubahan bilangan oksidasi. Ada contohnya di bawah ini MnO4 tambah Br menghasilkan Mn2 tambah Br2. Selanjutnya kespontanan reaksi redoks. Reaksi korosi besi dan reaksi yang berlangsung pada sel volta merupakan reaksi yang berlangsung secara spontan. Contoh reaksi tidak spontan adalah reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis seperti penyembuhan logam. Contoh reaksi redoks yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, reaksi yang menguntungkan, yaitu reaksi yang berlangsung selama proses respirasi pada tumbuh-tumbuhan. Pada proses ini, karbohidrat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan uap air dengan pelepasan energi. Reaksi yang merugikan, yaitu korosi besi atau besi berkarat. Korosi ini sangat merugikan karena merusak banyak bangunan dan benda-benda yang terbuat dari besi. Elektrokimia. Next, Kak. Elektrokimia dalam sel elektrokimia berlangsung proses elektrokimia, yaitu proses reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik, atau sebaliknya, arus listrik menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita yang atas nama Randy. Udah ada Randy, Kak? Eldia mana? Kenapa off cam? Baik, mungkin karena teman kelompok kami tidak hadir karena tadi terkeluar Zoom-nya. Mungkin saya saja yang melanjutkan. Selanjutnya ada macam-macam sel elektrokimia. Yang pertama ada sel volta. Sel volta ini merupakan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik, contohnya baterai dan aki. Kemudian ada sel elektrolisis. Arus listrik menyebabkan terjadinya reaksi kimia, contohnya pengecasan baterai HP, pengisian aki dan penyelogam. Aplikasi elektrokimia. Proses penyembuhan logam secara elektroplanting maupun proses elektrodeposisi beberapa materi lain. Terus kemudian pengembangan berbagai sel bahan bakar untuk menghasilkan pengembangan material baru secara elektrosintesis untuk menghasilkan material elektroaktif
maupun senyawa-senyawa polimer elektroaktif yang lain. Untuk analisis secara elektrokimia seperti elektrografimetri, potensiometri maupun volumetri. Penggunaan sel volta. Yang pertama baterai biasa atau sel kering, baterai alkali, baterai peroksida, baterai nikel, kadmium, dan kemudian sel aki, acu. Penggunaan sel elektrolisis bisa dalam pembuatan gas, pemurnian logam, proses penyembuhan logam, korosi dan pencegahannya. Saya kembalikan ke moderator. Syarifah, mana kameranya? Itu tadi pembacaan. Nah, itu tadi pembacaan materi oleh saudara kita, Farhan Fattah. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang persamaan sel volta dan sel elektrolisis. Kasmawati, Yang pertama, videonya. Ya, lanjut. Yang pertama, pada sel elektrokimia menggunakan elektroda, yaitu katoda, anoda, dan larutan elektrolit. Dan yang kedua, reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia adalah reaksi redoks. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi oksidasi. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, sel volta. Pada energi kimia diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, katoda sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Yang ketiga, reaksi redoks berlangsung dengan sendirinya atau reaksi spontan. Yang kedua, pada sel elektrolisis. Pada energi listrik diubah menjadi energi kimia. Yang kedua, katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Yang ketiga, reaksi redoks berlangsung dengan adanya energi listrik atau biasa disebut dengan reaksi spontan. Pada sel elektrolisis biasa menggunakan hukum Faraday. Hukum Faraday terdiri dari dua. Yang pertama, hukum Faraday 1 yang berbunyi jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir selama elektrolisis. Yang dimana rumusnya itu G sama dengan Q, atau Q sama dengan I kali T, atau G sama dengan I kali T. Yang dimana terangannya itu G merupakan massa yang dihasilkan pada elektrolisis. Terus yang Q biasa merupakan muatan listrik dalam sel. Yang kedua, hukum Faraday 2 yang berbunyi bila jumlah arus tertentu dialirkan melalui beberapa larutan elektrolit, maka jumlah zat yang terjadi sebanding dengan massa ekuivalennya dengan rumus G sama dengan ME atau G sama dengan AR per X dengan keterangan ME sama dengan massa ekuivalen atau biasa disebut dengan rumus AR per X, di mana X sama dengan adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya persilakan bila